ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya? Masih kayak kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi baru MTS Kaum Muda. Berlagi kami akan mulai Aksanma 2021.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi hari akan kita mulai sama 2021 hari kedua yang akan dimulai dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya 3 setelah. Silakan kepada siswa-siswi baru untuk menyalakan videonya dan menghadap ke kamera dengan posisi terdekat. Sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Iya, itu tadi kita sudah mendengarkan lagu Indonesia Raya sebagai pembukaan acara Matsama 2021 pada pagi hari ini. Selanjutnya, setelah pukul 8 materi, jadi saya sendiri akan membacakan ulang terkait jadwal pada Matsama hari ini. Nanti akan diawali dengan materi yang kedua, yakni terkait audio desain foto, dan video, serta cerdas media sosial. Kemudian nanti akan dilanjutkan di sesi selanjutnya ada placement test. Lalu ada placement sendiri yang akan disampaikan melalui WA group siswa. Ya, sebelum kita masuk ke materi, sambil kita saya proses dulu ya, siapa saja yang bisa berhasil masuk ke Zoom meeting. Sepertinya semuanya sudah hampir masuk. Mungkin ada beberapa tadi yang sempat WA saya terkait kendala koneksi yang belum bisa masuk ke Zoom meeting. Nanti bisa diikuti secara offline melalui YouTube masing-masing. Ya, di upload ke YouTube-nya MTS ya, untuk mengikuti materi apa aja sih yang akan disampaikan pada hari ini. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada materi kita pada pagi hari ini. Sudah bergabung Mas Muhammad Khairul Hafiz. Lalu kemudian juga sudah bergabung Bapak Ibu Guru MTS juga. Ya. Mohon maaf sebentar, saya mau ganti koneksi dulu. Kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Khairul Hafiz, apakah suara jelas? Sudah jelas, Pak. Oh, baik. Okay. Ini Bu Fatma sedang mengganti saluran selulernya. Okay. Apa bisa dimulai ya? Ya. Silakan kepada Bapak Muhammad Khairul bisa menyampaikan materinya. Kalau mau, bagaimana Pak? Langsung nih berarti ya. Monggo. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, teman-teman MTS Mifda, ya, teman-teman MTS Mifda Jambu. Pertama kalinya ketemu sama teman-teman secara online, semoga bisa ketemu secara offline, tatap muka langsung. Karena masa PPKM jadi nggak bisa ketemu langsung ya.
Sebenarnya most paling enak itu kan kalau ketemu langsung ya Bang. Jadi bisa Betul. langsung ketemu sama teman-temannya. Oh ini teman saya yang baru toh. Ya, Ada harus bersabar temannya. terlebih dahulu. Harus Iya, bersabar terlebih dahulu. karena PPKM ini menguji kesabaran. Jadi sekolahnya dari rumah terus pokoknya. Baru masuk ternyata dari rumah lagi. Eh, Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada tim panitia MOS MTS Mibda Jambu yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu yang mana hanya seputar foto, video, desain grafis, dan juga sosial media. Jadi sebenarnya memang untuk teman-teman atau adik-adik dari MTS Mifta Huda Jambu, sekarang memang lagi trending, lagi viral. Jadi semua orang itu sekarang sudah bisa bikin desain, Pak. Sebiasa apapun, kadang kan kita insecure ya, melihat wah itu desainnya bagus ya, wah itu fotonya bagus ya, wah itu videonya bagus ya. Tapi yang penting itu bukan masalah bagus atau enggaknya sebenarnya, Jadi perlu diketahui dari teman-teman semuanya soal tentang foto, tentang video, tentang desain itu bukan ini harus bagus, foto ini harus bagus, videonya harus halus, terus jangan sampai pecah, bukan. Jadi bukan di situ yang menjadi hal penting dari foto atau video itu, bukan. Tapi kita bisa mengekspresikan atau menyampaikan atau apa ya? Kita lihat foto itu kita bisa merasakan. Jadi kalau kadang kita kalau lihat foto gitu ya, ada bencana alam misalnya, bencana alam lalu ada satu potret ada satu foto atau gambar di mana ada satu orang yang sedang bersedih di samping rumahnya yang runtuh. Nah, ketika kita melihat foto tersebut, itu kita bisa merasakan apa yang orang tersebut rasakan. Oh, orang itu lagi sedih ya, kasihan karena rumahnya runtuh. Kita bisa merasakan. Ya, misal kalau aku yang merasakan kayak gitu gimana ya, pasti sedih juga. Nah, jadi sebuah foto atau video atau desain itu bukan yang penting, itu bukan tentang bagus enggaknya, fotonya tajam, warnanya bagus, kejreng itu bukan. Jadi nanti kita akan belajar banyak tentang hal tersebut. Sebenarnya gimana sih foto itu, apa sih video itu, terus gimana sih biar foto kita itu bagus, biar enggak misalkan kalau selfie itu backgroundnya pantai tapi nggak kelihatan pantainya, jadi cuma kelihatan mukanya saja. Kadang-kadang ada kayak gitu. Pengen selfie ya selfie di pantai, tapi pantainya nggak kelihatan, jadi kelihatan mukanya saja. Nah, nanti kita akan pelajari tersebut sedikit demi sedikit. Yang penting nanti teman-teman atau adik-adik dari MTS Muda ini semuanya paham. Nanti kita juga ada sesi tanya jawab, Pak. Jadi nanti kalau teman adik-adik boleh bertanya kalau misal nanti nggak paham, Kak ini gimana, monggo silakan ditanyakan kepada adik-adik karena saya yakin teman-teman atau adik-adik dari MTS Mibda ini pasti pernah atau pasti punya foto-foto, karena kan pernah nongkrong kan, pernah kemana, pernah kumpulan keluarga atau lagi main ke rumah budenya, main ke rumah temennya. Nah itu ada foto, entah itu fotonya seperti apa bentuknya, bebas nggak masalah. Yang penting punya foto di situ. Itu. Nah kemarin PPT-nya pripun, Bu Fitri? Ya, sebentar saya bagi. Oh, jadi.
Iya, jadi teman-teman kita belajar tentang kreatif visual ya. Kenapa kreatif visual itu apa sih Kak? Jadi kreatif itu kreativitas kita, keinginan kita, atau aku pengen foto ini, aku pengen foto ini, aku pengen foto ini, itu kreatif. Jadi ada keinginan teman-teman pengen ngefoto sesuatu atau ngevideo sesuatu yang ada di depan adik-adik. Visual itu maksudnya itu gini ya. Visual itu yang bisa kita lihat. Jadi makanya foto atau video itu visual namanya, bentuk cerita visual. Visual itu yang bisa kita lihat, foto itu visual, video itu visual, desain itu visual. Jadi kita bisa membuat atau membuat yang namanya apa ya, foto itu, video atau desain itu sekreatif mungkin. Tapi kreatif itu bukan artian harus bagus ya, bukan maksudnya harus bagus banget kayak orang-orang di luar sana, enggak. Sebisanya adik-adik saja. Jadi enggak terlalu bagus, enggak masalah. Tidak penting, enggak apa namanya pengen bagus tapi apa namanya enggak, tapi ceritanya hilang, tapi enggak tahu ceritanya apa. Nah itu malah tidak malah mengurangi nilai kreatifnya. Karena yang paling penting adalah teman-teman atau adik-adik bisa membuat kenang-kenangan istilahnya. Jadi kalau kita lihat foto kadang kan pulang rekreasi, terus kita lihat foto kita waktu rekreasi, oh iya ini waktu di Pantai Parangtritis, oh iya ini waktu di Candi Borobudur. Nah itu yang dimaksud foto yang ada ceritanya. Jadi ada kenang-kenangan. Itu ada, oh iya kemarin itu kita lihat foto waktu di Borobudur, oh iya itu apa namanya ada waktu ke Borobudur itu ketemu sama bule, aku 3 bule, ajak ngomong bahasa Inggris, ternyata orang bulenya bisa ngomong bahasa Jawa toh. Nah itu kan jadi bagus. Seperti itu pengantarnya. Sedikit tentang saya, nama saya Muhammad Khalil Habib. Jadi teman-teman nanti bisa panggil saya, jangan bapak ya, karena saya masih muda loh, belum punya anak, jadi belum bapak-bapak ya. Jadi jangan panggil Pak ya, kakak aja atau Mas juga boleh. Yang penting jangan bapak karena masih, meskipun bajunya di sini di gambar itu batik, tapi karena itu seragam, jadi terpaksa saya pakai itu. Ya. Kita manggilnya Kak Khairun atau Kak Muhammad ini? Atau Kak Hafiz? Kak Khair aja. Oke, Kak Khair. Oke, Kak Khair aja. Kak, jadinya kayak customer service ya. Selamat pagi, Kak. Ya, jadi saya itu seorang graphic designer atau desainer grafis. Saya dari Sidoarjo. Fokus saya ada di 4 bidang. Jadi saya menekuni atau mempelajari atau belajar di bidang fotografi atau foto, videografi atau tentang video, desain grafis seperti desain ya, pengeditan, lalu sosial media. Nah, sosial media itu nanti kita kan belajar sedikit juga ya tentang sosial media ya. Nah, yang saya fokuskan di sini untuk sosial media itu tentang YouTube, tentang TikTok, tentang Instagram, termasuk tentang snack video. Pokoknya semua yang sosial media itu saya fokus di situ. Twitter juga, Telegram juga. Jadi begitu. Nah, saya dari Sidoarjo, saya fokus di desain grafis. Karena saya sudah 12 tahun menekuni bidang desain grafis dari MTS. Jadi saya mulai belajar tentang desain itu kelas 8 MTS. Kelas 8 MTS itu sudah mulai belajar desain, mulai yang paling dasar cuma merubah warna dari berwarna menjadi warna hitam putih. Itu saya belajar terus di situ. Jadi dari awal, dari kelas 8 itu sudah mulai belajar desain sama foto. Waktu itu cuma masih 2 dulu waktu kecil itu, waktu MTS itu. Video sama desain grafis sama foto.
lalu semakin belajar karena ternyata enak, karena suka. Awalnya cuma iseng-iseng ya, belajar desain itu karena cuma iseng-iseng awalnya sama foto itu. Sebenarnya dulu sukanya di foto tapi nggak ada kamera, ya sudah kakak saya itu ngajari, ayo ke sini om, ke studio katanya. Tak ajari desain. Oke, jadi saya main ke studionya. Awalnya cuma iseng-iseng atau cuma ikut-ikut aja kan, nuruti permintaan kakak aja. Ternyata asik bidang desain itu asik. Senang aja, pokoknya waktu itu senang aja ke desain. Ternyata awalnya belajar merubah warna dari berwarna terus menjadi hitam putih. Nah itu akhirnya terus karena senang ya lanjut, akhirnya ya udah belajar terus ganti background. Jadi kayak awalnya backgroundnya itu di belakang rumah, terus backgroundnya itu dirubah, backgroundnya jadi air terjun, terus berubah, lalu belajar terus, akhirnya sampai sekarang. Jadi 12 tahun lebih lah ya, itu belajar desain. Sampai sekarang juga tetap belajar karena update terus. Pertama itu yang itu tadi ya, yang tentang saya. Nanti teman-teman bisa tanya-tanya tentang saya pun nggak apa-apa. Tanya materinya boleh, tanya tentang pematerinya juga boleh. Tapi jangan jauh-jauh ya tanyanya. Takutnya tanya judulnya di mana kak. Kan ya. Pertama kita belajar dulu ya tentang fotografi dan videografi. Apa sih kak fotografi itu? Apa sih kak videografi itu? Foto itu apa? Video itu apa? Jadi saya pelajari fotografi itu gambar diam. Jadi foto yang namanya foto itu gambar diam. Gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Jadi misal gini, adik-adik kalau melihat di sini kan ada foto ya, ada gambarnya ya. Itu kan orang sedang motret. Jadi dia itu sebenarnya kan orang itu kan bisa bergerak ya. Tapi karena dia foto, jadinya dia diam. Nah, dia di sini yang ngefoto itu ngefoto orang yang ngefoto. Nah, gimana jadinya? Jadi ada orang ngefoto, lalu backgroundnya bagus. Biasanya kan kita kan gitu ya, ada kamera, foto itu aku lagi ngefoto, aku pegang kamera. Nah itu suatu kejadian atau keadaan di mana kita lagi pegang kamera, seakan-akan kita adalah seorang fotografer profesional. Amin. Semoga semuanya jadi fotografer profesional. Nah, di foto itu pasti kan kita pengen pamer ya. Kita pengen pamer, aku bisa foto loh, aku punya kamera loh, kan gitu. Nah, itu adalah fotografi itu seperti itu. Jadi ada seseorang atau ada ayam misalnya, ayam lagi bertelur tapi bertelurnya itu waktu bertelur itu dia sambil lari karena nyari tempat. Nah itu kan hal yang unik, hal yang lucu ya. Buat kita itu kan lucu. Akhirnya kita foto. Jadi sebuah cerita. Waktu kita ketemu sama teman-teman kita, aku kemarin loh ngelihat ada ayam bertelur, tapi waktu bertelur itu dia sambil lari. Nah, kok bisa? Masa iya kan gitu? Teman-temannya kan pasti nggak percaya ya. Pasti kan nggak percaya. Masa iya kamu pasti mimpi ya? Loh, beneran? Ini loh ada fotonya. Nah, itu jadi ada satu momen ya atau kejadian tertentu yang buat kita itu unik atau lucu atau menyedihkan atau membahagiakan. Tapi kalau di ayat tadi lucu ya, ada momen lucu yang akhirnya kita foto. Terus kadang kita buat story, kan gitu ya, buat story ayam bertelur sambil lari gitu. Jadi gitu, itu untuk foto. Jadi ada suatu hal yang ingin kita ceritakan di situ. Makanya story itu Instagram story atau Snapgram ya, Instagram story atau story WhatsApp itu sebenarnya kita ingin membagikan suatu cerita kepada teman-teman kita. Kalau di Instagram berarti kepada follower kita, kalau di WhatsApp berarti kepada teman-teman
WhatsApp kita gitu. Jadi memberikan sebuah cerita. Makanya namanya story. Story itu bahasa Inggris yang mana kalau diartikan itu cerita artinya. Gitu. Makanya namanya story gitu. Lalu yang kedua adalah videografi. Nah, videografi ini tidak jauh dari fotografi. Kalau fotografi itu atau foto itu yang kita masukkan kamera itu orang diam jadinya. Tapi kalau video itu bergerak. Jadi kalau kita ada ayam lewat, kita foto, ayam itu enggak bergerak. Tapi kalau ayam itu waktu lewat, kita video, ayam itu bergerak. Gitu. Makanya kan fotografi ya, makanya fotografi dengan videografi ini sebenarnya sama saja, tapi hasilnya saja yang berbeda. Kalau fotografi itu hasilnya nanti diam, tapi kalau videografi itu hasilnya bergerak. Kalau fotografi itu bisa dibuat profil picture atau DP atau foto profil ya, tapi kalau video itu nggak bisa. Gitu. Bedanya cuma di situ saja. Sama saja semua caranya ketika kita ngerekam, ketika kita motret orang, itu caranya semuanya sama. Hanya saja nanti hasilnya saja yang berbeda. Sama seperti kita ketika kita lihat di YouTube. Di YouTube itu kan semuanya kan video. Karena mereka bergerak semuanya. Tapi kalau kita pengen lihat yang foto, ya kita bisa buka Google atau Pinterest, salah satu aplikasinya itu Pinterest namanya. Nah, teman-teman bisa lihat. Itu seputar fotografi dan videografi. Awalannya, definisinya dulu. Di awal-awalnya seperti itu. Selanjutnya, Mas. Awesome moment. Jadi dalam sebuah foto atau video itu kita bisa menemukan momen. Momen itu kejadian ya. Menemukan suatu momen. Jadi kayak kalau kita lihat di sini, kan ada gambar ya, ada fotonya ya. Itu kan orang lagi loncat, meskipun orangnya nggak kelihatan, tapi kita bisa lihat kalau orang tersebut lagi loncat. Orang loncat itu kalau kita lihat di foto ini, itu kita pasti mengira kalau orang yang loncat ini lagi seneng. Lagi seneng. Kenapa? Kok bisa Kak? Lagi seneng? Iya. Karena saking senengnya dia sampai loncat-loncat gindrang-gindrang, kalau bahasa saya itu gindrang-gindrang. Nggak tahu kalau di Kediri itu apa ya bahasanya ya. Mungkin beda ya, tapi intinya di situlah gindrang-gindrang atau jingkrak-jingkrak ya gitu. Sama. Oh sama gitu. Sama. Oh gitu berarti sama. Jadi jingkrak-jingkrak gitu. Saking senengnya. Di bawah nggak ada kucing, nggak ada tikus, nggak ada buaya, apalagi nggak ada dinosaurus kan ya. Tapi orangnya loncat. Nah ini berarti orangnya lagi senang. Nggak ada polisi tidur juga. Nah ini termasuk momen atau kejadian, kesempatan gitu. Nah di dalam foto atau video itu menemukan momen atau hal terpenting dalam fotografi atau videografi adalah kenang-kenangannya. Makanya tadi kakak bilang di foto ataupun video itu kita bisa di foto tersebut atau video tersebut itu ada kenang-kenangannya. Jadi ada kenang-kenangan yang kita bisa ceritakan. Kayak tadi kita punya foto di Candi Borobudur. Kalau kita cerita, aku kemarin dari Candi Borobudur loh, ada bule, ketemu sama bule, terus aku ajak foto. Masa iya? Iya, kamu nggak percaya aku, masa kamu bisa ngomong sama bule? Loh, ini loh fotonya. Nah, gitu. Jadi di foto itu, ini loh fotonya, kan gitu. Kalau kita lihat foto itu kan, waktu kita lihat foto ya, ingat jadinya. Oh iya, ini dulu waktu aku ke Borobudur ya, waktu itu ketemu sama bule.
Terus ternyata bule itu dari Amerika misal. Gitu. Jadi kita bisa membuat cerita, ada cerita. Sama ketika kalau di story. Jadi teman-teman waktu lihat di story itu kan pasti kan misalkan story-nya silakan Kak bajunya ready stock loh. Nah itu berarti orangnya sedang berjualan kan gitu. Terus video story yang dijadikan story lagi di jalan, terus di story-nya itu ada gunung kan, ngevideo sebuah gunung yang di mana lagi dalam perjalanan lalu ada gunung dijadikan story. Itu berarti dia ingin menceritakan kalau aku lagi jalan-jalan kan gitu, aku lagi keluar aku lagi rekreasi gitu. Jadi ada cerita-ceritanya. Lalu itu yang paling penting dalam sebuah foto dan video, kita bisa menemukan sebuah momen atau kesempatan. Nah, dalam foto dan video, jadi teman-teman adik-adik bisa boleh mencatat ya, boleh nyatet atau boleh diingat-ingat juga boleh, karena ini juga recorded. 3 poin penting, jadi nggak usah banyak-banyak. Poin yang paling penting deh ini, ada 3 di dalam foto dan video itu ada 3 poin yang paling penting. Yang pertama ada lighting atau pencahayaan, otomatis ya. Karena kalau teman-teman foto tapi kondisi yang difoto itu gelap banget, kan jadinya nggak ada apa-apa. Ya, kalau ke foto waktu lampu mati dan nggak ada lilin, yang difoto apa? Kan nggak ada yang difoto, karena gelap semuanya. Makanya lighting atau pencahayaan itu sangat penting, itu penting banget di bidang foto ataupun video. Itu sangat dibutuhkan. Karena kalau ya mungkin waktu gelap-gelap misalnya kayak gini, nah ini kalau yang difoto apa kan nggak ada. Tapi kalau kayak gini kan kalau ada yang mau foto kan boleh gitu. Jadi pencahayaan, cahaya dibutuhkan seperlunya, nggak usah terlalu banyak. Misalkan aku pengen foto ini, lalu dikasih flash HP, 10 flash HP, 10 HP teman-temannya dipinjam buat nge-flash. Itu terlalu banyak. Padahal yang difoto cuma ini menghapus kelas saja. Nah itu terlalu banyak. Nanti jadinya putih doang, akhirnya nggak kelihatan. Jadi seperlunya secukupnya. Apalagi sekarang sudah ada flashnya HP ya. Sudah ada flashnya HP ini kan sudah kelihatan ya. Nah ini kan sudah ada flashnya HP. Ini juga sangat membantu sebenarnya. Sudah sangat membantu untuk pencahayaan yang kita perlukan. Pasti cukup gitu. Lalu yang kedua, setelah pencahayaan itu ada third of rule. Third of rule itu artinya aturan 3 kotak. Jadi gini, adik-adik pasti ketika buka kamera itu pasti pernah menemukan dalam layar itu ada 3 garis gini. Ada dua garis berdiri sama 2 garis tidur. Pasti ya di layar itu ya. Kalau sudah menemukan nanti, kalau belum nanti kita pelajari. Ada kok contohnya. Nah itu namanya third of rule. Third of rule itu membantu untuk kita meletakkan atau menempatkan. Jadi objek ini misal saya pengen foto orang. Ini di posisi mana, tengah ataukah pinggir ataukah di bawah ataukah di atas. Nah itu kita nanti lihatnya itu dari third of rule ini. Karena ini nanti bisa gampang banget. Lalu yang terakhir ada balancing. Balancing itu berarti nggak miring. Nggak terlalu miring ke kanan, nggak terlalu miring ke kiri. Apalagi sampai kameranya miring gini. Nah itu enggak. Jadi pas tengah-tengah. Kalau nggak tengah-tengah, pokoknya foto itu nggak miring gini lah. Waktu kita foto itu nggak miring gini. Karena saya dulu, jadi kayak saya waktu dulu TK itu kalau foto itu pasti kepalanya miring gini. TK MI gitu kok foto itu kepalanya miring gini. Nah ini berarti nggak balancing. Ini akhirnya susah. Tukang fotonya susah. Kalau kameranya dimiringin, badannya miring tapi kepalanya kenceng. Nah itu yang namanya balancing, keseimbangan. Jadi balancing itu
keseimbangan. Begitu. Selanjutnya, Mas. Nah, ini yang tadi, kalau pencahayaan itu kan pasti teman-teman sudah paham ya, sudah mengerti bahwasanya yang dibutuhkan dalam foto atau video itu pencahayaan itu pasti, karena nggak mungkin dalam kondisi yang gelap banget, nggak kelihatan apa-apa, itu kita ngefoto, ambil video, itu malah nggak kelihatan apa-apa jadinya. Itu. Nah, lalu karena yang mungkin teman-teman atau adik-adik ini jarang temukan atau jarang banget ya untuk dilihat atau ditemukan, third of rule ini yang memang agak apa ya, mungkin agak aneh ya, karena saya sendiri juga masa namanya third of rule, kenapa nggak 3 kotak aja gitu atau 9 kotak gitu. Third of rule karena di sini ada 3. Coba teman ada di foto yang ada batu itu ya, yang batu itu karena itu yang paling besar, itu ke yang garis tidurnya gini, arah tidur gini, itu kan ada 3 kotak ya. Yang tidur ada 3 kotak, 1, 2, 3. Lalu yang ke bawah itu ada 3 kotak juga, 1, 2, 3. Nah, 3 ini yang dinamakan third of rule. Makanya dia namanya third of rule itu karena kotaknya cuma 3, nggak sampai 4, 1, 2, 3, 4 itu enggak, tapi cuma 1, 2, 3. Nah, di foto ini teman-teman bisa melihat bahwasanya batu. Jadi di sini saya pengen ngefoto batu tumpukan ini. Kalau saya taruh di tengah-tengah, ini kurang pas, jadinya jelek, nggak sesuai dengan yang nggak sesuai dengan yang saya inginkan. Makanya di situ saya taruh batu ini di titik-titik ini. Jadi nanti teman-teman, apakah harus di sebelah kanan, Kak? Enggak. Misalkan di sebelah kiri di sini juga boleh, enggak masalah. Itu boleh-boleh saja. Apakah harus 2, Kak? Enggak. 1 pun boleh. Misalkan ditaruh tepat di pas di titik yang bawah kanan boleh. Yang itu kan ada putih ya, ada 4 lingkaran putih, Nah, pasnya di situ, dipaskan di situ. Nah, tumpukan batu itu saya paskan di titik atau di lingkaran putih yang kanan bawah. Kenapa? Karena ada matahari terbit. Jadi di sini biar kelihatan matahari terbitnya juga. Begitu. Lalu yang di gambar macan juga sama. Di gambar macan ini kakak taruh di 2 titik kiri, sebelah kiri. Kenapa kok yang kiri, Kak? Karena macannya lihat ke arah kanan. Makanya macan ini dipaskan di 2 titik yang sebelah kiri. Kalau semisal ditaruh di yang sebelah kanan, boleh, Kak? Boleh, nggak masalah. Tapi nanti jadinya dia kayak langsung lihat tembok gitu loh. Jadi kayak macan itu mukanya itu langsung kayak tembok gitu. Jadi kayak nggak ngelihat apa-apa. Tapi kalau kita lihat foto yang kayak gini itu kan kita bisa membayangkan ya. Bisa membayangkan kalau macan ini lagi lihat rusa atau sapi yang mau dimakan. Gitu. Seperti itu. Di foto yang terakhir juga sama. Ada kerang. Nah, kerang ini dipaskan di titik yang bawah kanan. Karena biar tahu kalau kerang itu ada di pantai. Karena di situ kan ada pantainya ya. Jadi biar tahu kalau kerang itu lagi di pantai. Oh, berarti aku lagi di pantai ini, kan gitu ceritanya. Sama kayak di sini juga waktu di macan ini. Kita ke foto macan, berarti aku lagi ketemu sama macan. Nah, macannya lagi ngelihat rusa yang mau dimakan. Kok nggak ada foto rusanya? Karena rusanya jauh banget, jauh. Karena rusanya jauh, makanya macannya itu difoto
dipaskan 2 titik sebelah kiri, atas sama bawah. Gitu. Lalu di third of rule ini sebenarnya teknik ini sebenarnya cara ini yang paling gampang ya buat adik-adik untuk belajar foto sama video. Kalau nggak usah khawatir, mungkin ada yang tanya, Kak, tapi itu kan cuma di kamera. Enggak, di HP sekarang ada. Bisa. Ya, di HP itu sudah ada settingan di mana kita bisa menampilkan third of rule. Jadi begini ya, sebenarnya cara ini membantu banget biar nanti teman-teman ketika ngefoto itu bagus jadinya. Meskipun mungkin adik-adik insecure ya, tapi kameraku jelek, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting caranya benar. Kayak gini, ini sudah ada, kelihatan ya. Nah, ini sudah ada third of rule, sudah ada garisnya. Jadi di HP itu sudah bisa kita tampilkan. Jadi nggak kamera aja ya, nggak kamera besar aja enggak. Tapi di HP itu sudah ada yang namanya garis-garis ini atau third of rule ini. Jadi nggak usah takut. Terus kalau di HP gimana, Kak? HP kan nggak ada kok, sudah bisa. Nanti setelah nanti bisa waktu mau foto itu bisa dipraktekkan. Jadi belajar ketemu sama ayam, foto ayam gitu. Nah, itu nanti tinggal diletakkan di sebelah mana, gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya, oke, untuk seputar fotografi dan videografi mungkin dari adik-adik ingin bertanya dulu, monggo. Ya, terima kasih Kak Afid. Kak Khoir ya tadi dipanggilnya. Kak Afid boleh, Kak Khoir boleh. Oh gitu. Ya, sebelumnya tadi mohon maaf, saya belum bisa sempat menyampaikan terkait sedikit biografinya dari Kak Khoir. Setelah ini akan nanti dibuka sesi pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Kak Khoir. Sebelumnya sedikit saya bocori untuk biografi dari Kak Khoir. Nah, beliau ini adalah salah satu owner Hafid STGU. Kemudian ada kreatif media di Genta Invest Course. Kemudian ada kreatif digital at Joko Tingkir Cafe. Dan yang terakhir ada multimedia speaking partner. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kak Khoir sendiri, disinggung biografi singkatnya beliau. Jadi beliau memang murni dari orang desain ya mungkin. Nah, jadi ilmu-ilmunya beliau pasti sangat banyak terkait desain foto ataupun video. Apalagi kita sekarang hidup di zaman modern, kita generasi digital, generasi milenial, yang mana kita kesehariannya itu berkesinambungan sama yang namanya dunia digital. Pasti perlu adanya basic untuk bisa yang namanya itu desain grafis ya, yang mungkin dalam artian itu unik ataupun ada dari segi pandangnya orang-orang fotografi itu beda, itu pasti ada nilai jualnya. Mungkin seperti itu ya. Nah, oke, dari anak-anak ataupun mungkin dari Bapak Ibu juga boleh bertanya terkait materi pada pagi hari ini. Cukup menarik juga, sangat menarik, bahkan saya sendiri pun juga pengen belajar terkait desain grafis. Silakan kepada anak-anak dulu, bisa langsung di kolom chat atau dengan mengacungkan tangan, nanti silahkan audionya dinyalakan. Bisa langsung ngomong, memberikan menyebutkan namanya, kemudian menyampaikan pertanyaannya.
Saya dulu Bu Fatma yang ingin bertanya ke Kak Hoir ini. Oh gitu. Ya. Bapak Iwan. Tadi saya terpikat penjelasannya Kak Hoir tentang teknik foto di HP menggunakan garis-garis tadi loh Kak. Nah, di HP itu kan ternyata kalau HP sekarang kan banyak ada petunjuknya di situ. Nah, cara menentukan bagaimana memfoto yang baik, kadang-kadang kan saya yakin peserta didik baru di sini itu juga ketika ada momen menarik itu kan selalu foto ya, selalu menggunakan foto. Tetapi ternyata ini pengetahuan baru. Garis-garis itu kadang-kala malah tidak dibawi dan dihilangkan. Nah, mengganggu tampilan malah katanya. Tapi ternyata di situ ternyata garisnya ini bermanfaat sekali untuk memandu kita memfoto tadi. Karena kan selama ini ketika kita memfoto itu tidak pernah menggunakan garis itu. Jadi mohon petunjuknya itu, Kak. Jadi menarik biar fotonya bisa baik dengan teknik garis tadi diperjelaskan. Terima kasih Kak Hoir. Sama-sama. Terima kasih dari Pak Ikhwan ya tadi ya. Iya. Oke. Jadi teknik itu kan namanya third of rule ya, atau aturan 3 kotak. Makanya kan 2 garis berdiri sama 2 garis tidur. Karena 2 garis berdiri sama 2 garis tidur itu jadinya ada 3 kotak ke tidur sama 3 kotak berdiri. Totalnya kotak-kotak itu sebenarnya ada 9 ya. Tapi dinamakan 3 karena ada tiga kotak. Ada 3 kotak ke kanan dan ke kiri. Nah, ini karena 3 kotak ke kanan, 3 kotak ke kiri, tapi jumlahnya semuanya 9. Nah, kalau kita lihat, kalau dilihat di layar itu ya, kita lihat, katakan di ini aja, yang fotonya macan ini aja. Jadi, kenapa kok macan ini kok di sebelah kiri? Kenapa kok nggak di tengah-tengah aja? Karena kalau di tengah-tengah kurang pas. Jadi, kita dengan 4 titik ini, dengan 4 titik ini tuh dibantu. Biar nanti di foto itu bisa nggak kayak, ini foto apa sih? Ini foto yang difoto apa sih? Nah, biasanya kan muncul kalimat seperti itu ya. Ini foto apa sih? Ini foto apa toh? Ini yang kamu foto ini apa toh? Nah, itu. Kenapa muncul kalimat seperti itu? Karena tidak sesuai atau tidak pas dengan di letaknya. Katakan di foto macan ini, kalau semisal macan ini kita taruh tengah-tengah, di tengah-tengah kotak itu ya, itu nanti dia jadinya kelihatan kepalanya aja, kepalanya doang. Nah, itu nanti kita nggak tahu, ini si macan ini lagi tiduran kah, atau lagi berdiri kah, nggak tahu, karena cuma kelihatan kepalanya saja. Tapi karena makanya di foto macan ini kita taruh di 2 titik sebelah kiri. Jadi coba dilihat, itu kan ada di macan ya, waktu di pas macan itu ada 1 garis berdiri kan ya. Terus ada 2 garis tidur. Lalu ada waktu di garis berdiri sama garis tidur ini ketemu di pas, fotonya ini atau si macannya ini dipaskan di titik ketemunya garis berdiri dengan garis tidur ini. Jadi bukan ditaruh di dalamnya kotak, enggak, tapi pas di garisnya. Katakan si macan ini ditaruh di tengah-tengahnya garis berdiri. Itu. Jadi garis-garis third of rule atau garis-garis ini sangat membantu kita untuk ngefoto atau ngevideo suatu objek, atau katakan orang atau pohon atau hewan, itu boleh apapun. Bahkan kalau kita mau ngefoto batu itu juga boleh, bisa. Makanya biar nanti adik-adik itu waktu memfoto terus dilihat fotonya, kok fotonya gini, ini yang kamu foto apa sih, temennya gitu. Padahal kita sudah susah payah untuk
ngefoto untuk menemukan momen atau menemukan kesempatan, ternyata malah diejek. Nah ini kan pasti kan kita nggak pengen terjadi hal seperti itu kan. Kita nggak pengen foto kita atau hasil usaha kita atau karya kita itu diejek, itu nggak enak. Makanya dipaskan dengan aturan, dengan bantuan garis-garis ini. Kameraku nggak bagus Kak, nggak apa-apa. Yang penting itu adalah yang kita foto pas, itu aja. Misal ya kayak gini ketika kita zoom ini, pasti kebanyakan kita ada di tengah-tengahnya layar. Kenapa nggak di samping kiri begini? Kenapa nggak gini? Karena nanti nggak jelas ini yang diperlihatkan apa sih, orangnya di pinggir. Nah makanya di tengah-tengah seperti ini. Itu jadi sesuai dengan garis tengahnya itu. Karena di kanan kiri ini nggak ada apa-apa. Kita lihatnya ke layar, jadi ditaruh di tengah-tengah. Begitu. Mungkin Kak, ini pertanyaan terakhir dari saya ini. Nah, teman-teman peserta didik baru di sini ini kan setiap hari dia dalam mengisi absensi itu kan harus mengirimkan foto profil yang diambil setiap hari. Nah, tipsnya supaya bisa foto profil dengan menarik itu apa, Pak? Perlu nggak garis-garis seperti ini? Tetap diperlukan ya sebenarnya. Jadi semua bidang foto itu pasti, entah itu bahkan foto selfie pun sebenarnya perlu. Foto selfie itu pun perlu. Karena kadang kita kan mungkin banyak kasus dia Pak ya, di pantai terus pengen selfie. Tapi waktu selfie itu nggak kelihatan pantainya. Satu layar itu cuma wajahnya aja. Nah, itu kan jadi kasus. Percuma jauh-jauh ke pantai selfie tapi nggak kelihatan pantainya. Nah, kalau untuk foto misalkan foto profil gitu ya. Untuk foto profil itu di tengah-tengah seperti ini. Jadi orangnya itu ada di tengah-tengah. Tepat di tengah-tengah, nggak terlalu ke samping. Misalkan seperti ini. Ini kan kalau kita jadikan foto profil kan nggak bisa kan. Jadi nanti yang dijadikan foto profil titik ini jadinya. Karena nggak di tengah-tengah. Jadi kalau untuk foto profil atau mungkin absensi itu nanti bisa di situ. Tepat orangnya itu atau adik-adiknya waktu foto itu di tengah-tengah. Gitu. Mungkin jawaban saya masih kurang memuaskan, Pak. Oke, terima kasih Kak Hoir. Iya, sama-sama. Iya, apa sih? Saya pribadi ya mungkin juga baru ngeh ya, maksudnya dari ketika ada kotak-kotak di layar kamera waktu foto gitu, ada layar-layar kotak-kotak itu sebenarnya buat apa sih? Malah terkadang mungkin kalau waktu selfie pun juga muncul kotak-kotaknya kayak gitu. Itu tuh kayak mengganggu sih sebenarnya kadang. Cuma nggak tahu kalau fungsinya memang sebenarnya malah vital ya, mungkin bisa dikatakan vital juga, dan malah biasanya buat memposisikan foto biar hasilnya itu bagus kan juga dari trip of menentukan tadi ya. Nah, jadi menarik sekali, alhamdulillah kita dapat ilmu yang bagus, ilmu baru lagi. Ini masih ada slide-nya ya Kak? Masih ada. Tadi kan soal foto sama video. Nah belum masih ada soal tentang desain grafis sama sosial media. Mungkin untuk yang adik-adik pengen bertanya dulu. Bisa disambung untuk anak-anak baru. Perlu diketahui juga nanti siapa yang mau bertanya dan pertanyaannya menarik akan dapat giveaway juga di akhir kegiatan bersama ya. Jadi jangan sampai kita malu, terbungkam sama malunya kita, terus akhirnya kita nggak berani tanya. Kayak kalau kita malu bertanya sesat di jalan ya. Ini mumpung ada materi yang luar biasa, terus kemudian juga materinya juga yang sangat menarik, dan itu diperlukan banget di era-era zaman sekarang ini yang kita tuh setiap hari bawa gadget, setiap momen pasti foto. Nah, jadi perlu banget gitu loh materi ini, dan bisa bermanfaat bagi mungkin kedepannya nanti.
Oke, bisa bertanya dari anak-anak? Jadi yang bertanya bisa langsung mengacungkan tangan. Kalau memang belum ada, mungkin kita bisa lanjutkan ke materi yang berikutnya terkait desain grafisnya sama sosial medianya. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Oh, ini yang paling ditunggu ya? Iya. Ya, jadi karena tidak ada yang ditanyakan untuk soal foto sama video tadi, kita lanjut ke desain grafis ya. Jadi foto sama video, kita bikin foto lalu kita desain, nah itu bisa. Karena desain grafis itu bagaimanapun juga, desain grafis itu proses komunikasi menggunakan elemen visual. Jadi foto, nah itu salah satu yang paling yang membantu untuk didesain grafis ya. Seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Jadi kita kalau lihat desain ya, misalkan di banner, kita lihat banner, terus ada di banner itu ada tulisan hadirilah pengajian umum. Nah itu termasuk pesan. Itu termasuk di banner itu mengajak, ayo ikut ada pengajian umum ini gitu. Atau ikutilah jalan sehat dalam rangka 17 Agustus. Nah itu kita diajak. Jadi banner itu didesain, diedit ya, untuk membuat kalimat atau sebuah ajakan ke kita. Ayo, ini ada jalan sehat ini, hadiahnya 1 unit motor dijual terpisah, misalkan gitu. Nah itu sebuah ajakan. Kita diajak untuk mengikuti acara jalan sehat dalam rangka 17 Agustus misalkan. Nah itu termasuk ke dalam desain grafis. Atau tipografi. Kalau tipografi itu cuma gambar yang mana ada tulisan-tulisan. Adik-adik pasti pernah lihat ya, ada tulisan yang dibentuk-bentuk, yang dipelengkung-pelengkungkan seperti itu, tulisannya never give up, nah, misal gitu. Atau apalagi ya, never try, never know, bisa gitu. Nah itu kan ada, itu yang dibentuk-bentuk itu namanya tipografi. Gitu. Nah itulah desain grafis. Jadi desain grafis itu salah satu yang membantu di desain grafis itu ya fotografi itu. Makanya nyambung antara foto, nanti kita ngefoto, lalu kita jadikan sebuah poster misalkan. Dari misalkan foto ayam tadi, ayam yang lari sambil bertelur, kita foto, lalu kita kasih tulisan atasnya. Ayam kabur, misalkan gitu. Ayam kabur yang gede tulisannya gitu, lalu kita jadikan, kita kasih tulisan kecil, kasihan si ayam tidak dapat tempat, dia bertelur di jalan orang lain, misalkan gitu. Nah itu bisa menjadi sebuah desain grafis, karena tidak hanya kita mengajak ya, kalau desain grafis itu tidak hanya mengajak, tapi juga pesan, atau dia pengen ngomong apa, bahasanya itu gitu. Jadi kayak kamu pengen ngomong apa, nah itu dibuat di sebuah desain. Katakan misalkan gini contohnya, jangan makan waktu ada foto lalu orang yang foto itu di pose gini, tangannya gini. Nah itu terus bawahnya kasih tulisan jangan makan siang waktu puasa. Nah itu berarti artinya memberikan pesan larangan, pesan jangan makan siang kalau lagi puasa. Ya masa puasa kalian teman-teman makan siang. Nah itu siapa biasanya itu? Itu. Jadi ada pesannya, atau ada yang ingin diceritakan, atau ada yang ingin disampaikan gitu. Nah
Ini salah satu contoh typography design. Jadi contoh untuk desain tipe yang jenis typography itu seperti ini. Never give up on your dreams. Jadi pesannya itu dia menyampaikan pesan bahwasanya jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-citamu. Jadi memang cita-cita apapun itu tidak dicapai, harus dicapai. Harus punya cita-cita dan harus dicapai. Pesannya kan di situ. Jadi sebenarnya dia cuma background dengan warna hitam, lalu kalimat-kalimatnya itu didesain atau dibentuk dengan sedemikian rupa yang mana mempunyai pesan never give up on your dreams. Tidak menyerah, jangan pernah menyerah untuk menggapai cita-citamu. Gitu. Pesannya itu di situ. Artinya maksudnya dia memberi semangat ke kita, memberikan dukungan ke kita. Kalau bahasanya anak-anak, bahasanya teman-teman saya itu support system. Jadi pendukung, dia memberikan sebuah dukungan bahwasanya untuk menggapai cita-cita itu jangan pernah menyerah. Tetap semangat, tetap belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Tidak menyerah untuk menggapai cita-cita. Begitu. Pesannya itu di situ. Itu contoh untuk typography design. Jadi banyak banget untuk typography design itu. Nanti adik-adik kalau pengen tahu contohnya bisa lihat di ini apa namanya di Google itu banyak. Itu untuk typography design. Lalu yang selanjutnya, nah kalau yang ini poster design. Di situ kita lihat ada gambar orang lagi pegang alat musik tiup, lalu ada tulisan yang besar jazz. Yang paling kelihatan di situ jazz konser ya. Berarti ada konser. Ini contoh ya, jadi jangan dicari ya. Kapan ini ada konser? Katanya PPKM, katanya Corona, masa ada konser. Ini contoh. Kita lihat tahunnya di situ aja 2025. Karena itu hanya contoh saja. Jazz konser, artisnya John Harrison. Nah ini berarti poster ini memberikan pesan bahwasanya akan ada konser nih. Akan ada konser. Di mana? Misalkan di alun-alun Pare misalkan gitu. Nah, berarti pesannya di situ. Jadi nggak hanya foto lalu dipajang gitu enggak, tapi kita desain agar tahu orang-orang yang melihat itu tahu kalau akan ada konser di alun-alun Pare. Misal. Jadi kalau poster ini kita tempelkan di mana ya di Gapuro atau di dekat ATM atau di mana gitu ya, itu nanti kita tahu akan ada konser ini tanggal ini tanggal 24 Desember 2025 misalkan contohnya ya. Di mana? Ada di bawahnya, biasanya ada di bawahnya. Itu di alun-alun Pare. Wah, ikut yuk. Karena ada ajakan, ayo ini ada konser ini, tiket masuknya bayarnya 100.000. Ayo berangkat. Itu contoh dari typography design sama poster design. Sebenarnya banyak banget ya. Contoh-contohnya ada vektor art, ada vektor WPAP, ada vektor line art, terus ada vektor ilustrasi. Itu banyak. Ada juga yang bentuknya majalah, ada yang bentuknya banner, itu juga termasuk. Banyak banget bentuknya 3D itu juga ada, icon itu juga ada. Nah, Kak, terus kalau belajar desain berarti harus belajar semuanya? Enggak. Jadi enggak harus belajar semuanya. Belajar typografi, belajar poster, belajar ilustrasi, belajar WPAP, belajar vector art, belajar lain-lain, enggak. Jadi adik-adik kalau memang pengen menjadi seorang desainer, nantinya itu harus jadi dipilih salah satu aja. Nggak usah, aku pengen jadi desainer. Jadi aku pengen jadi desainer, berarti aku harus belajar semuanya. Salah satu saja. Karena kayak kalau di sekolahan itu kelas 7A, kelas 7B, kelas 7C. Nah itu. Kelas 6A, 6B. Nah itu salah satu saja. Misalkan aku pengen jadi desainer
desainernya poster. Nah, berarti belajar tentang bikin poster. Belajar cara bikin poster itu bagaimana, biar posternya itu bagus itu bagaimana. Lalu kalau cari ide atau inspirasi itu di mana, gimana gitu. Nah, itu cara-caranya. Jadi enggak harus semuanya dipelajari. Belajar logo, desain logo juga enggak. Salah satu. Gitu. Lalu selanjutnya, nah, banyak banget aplikasi yang bisa kita pakai. Kak, berarti kalau ngedit kalau bikin desain harus di komputer? Enggak. Kakak juga sering banget bikin desain itu di HP. Salah satunya kita lihat ini di layar itu bikinnya pakai aplikasi di HP loh. Jadi enggak di komputer. Jadi itu pakainya pakai HP. Jadi kita bisa pakai HP karena sudah banyak banget kan aplikasi untuk ngedesain di HP itu sudah banyak banget. Di sini kakak sangat merekomendasikan pakai Pixel Lab. Itu rekomendasi yang paling kakak sarankan, itu Pixel Lab. Kenapa? Pixel Lab itu aplikasinya ringan, satu ringan, lalu yang kedua dia tidak harus online, offline pun bisa. Jadi kalau adik-adik nggak punya kuota ya atau tidak ada wifi, tetap bisa ngedit karena dia offline, karena Pixel Lab ini offline. Aplikasinya enteng, jadi nggak berat, nggak nge-lag, nggak bakal nge-lag kalau pakai aplikasi ini. Lalu gampang untuk dicari. Di bawahnya itu nanti ada beberapa pilihan untuk pemilihan font, lalu background, lalu tambahan gambar, itu banyak. Kak, tapi aku pakai Canva, masa? Tapi aku pakai Canva, boleh saja pakai Canva. Kak, aku pakainya Pixar, boleh. Apa saja boleh. Aplikasi mau pakai. Adik-adik pengennya pakai Pixar, boleh. Pengennya bisanya Canva, boleh. Pengen pakai Pixel Lab, boleh. Nggak masalah. Yang penting aplikasi itu bisa untuk ngedesain. Bisa kita gunakan untuk belajar ngedesain. Nah, aplikasi ini gampang banget dan ringan, jadi HP kentang. Jadi HP kentang pun masih bisa pakai aplikasi ini. Kak, HP ku kentang, Kak. Ringan kok, HP ini ringan banget, kok HP. Aplikasi ini memorinya nggak gede kok. Kecil banget, enak banget. Sampai sekarang pun kakak masih pakai aplikasi ini, Pixel Lab ini kalau di HP. Gitu. Lalu kalau aplikasi di komputer apa, Kak? Nah, itu ada di selanjutnya. Kalau di komputer itu kakak pakainya Adobe Photoshop. Karena dari awal belajar itu kakak diajari Adobe Photoshop. Jadi pakai Photoshop itu. Photoshopnya itu yang mana, Kak? Bebas, yang penting Photoshop. Jadi kalau adik-adik memang punya komputer atau laptop lalu ingin belajar desain pakai komputer, itu boleh. Yang paling disarankan itu Adobe Photoshop. Cuma yang paling penting sekarang itu adik-adik bisa belajar pakai HP dulu. Itu biar itu paling gampang. Jadi belajar yang paling gampang dulu, nanti kalau sudah bisa cepat ya, maksudnya bisa cepat itu gampang untuk membuat, meskipun seringan apapun itu, sesimpel apapun, sesederhana apapun, kita bisa jadikan sebuah desain. Nah, nanti untuk Adobe Photoshop itu menyusul. Gitu. Jadi memang kakak kalau desain pakai laptop atau pakai PC itu pakainya Adobe Photoshop karena sudah jatuh cinta, sudah falling in love sama Adobe Photoshop. Enggak. Apakah? Tapi Pak biasanya pakai aplikasi yang lain juga. Misalkan kalau bikin vektor itu biasanya pakai Adobe Illustrator. Atau kalau bikin logo itu biasanya di Adobe Illustrator juga. Gitu. Selanjutnya,
Nah, jadi gini ya, adik-adik ya. Ngedesain itu pertama tadi kan ngedesain ya. Lalu dari desain itu kita larikan ke sosial media. Sosial media itu biasanya paling sering atau paling laku itu Instagram. Jadi untuk pertama untuk ngedesain, langkah awalnya pasti adik-adik itu dari sebuah foto lalu kita jadikan sebuah pesan. Jadi misalkan kita nyari foto yang mana fotonya itu kita pengen desain sebuah atau menyampaikan pesan melalui sebuah pesannya itu melarang. Nah, berarti kita cari foto yang orangnya gini, tangannya begini atau gini. Nah ini berarti nanti kita buat di atasnya bisa, jadi fotonya itu portrait atau berdiri, lalu di atasnya kita kasih tulisan stop eating when you are fasting misalkan. Jangan makan siang ketika puasa, misalkan begitu. Nah, jadi kita bisa menyampaikan pesan tersebut. Untuk ke desain itu tidak harus bagus banget gitu, enggak. Tapi desainku jelek Kak, enggak apa-apa. Ke desain itu membuat desain itu enggak harus bagus banget itu enggak. Apakah harus bagus? Apakah harus kayak poster tadi? Enggak harus seperti itu. Karena hal yang ringan-ringan, kecil-kecil saja. Tidak perlu, enggak usah harus bagus banget. Lalu banyak gambar ini itu, enggak. Karena yang penting itu kita bisa membuat cerita atau ada kenang-kenangan di desain tersebut itu ada kenang-kenangan. Ada pesannya, ini loh pesannya, begitu. Nah, lalu kalau kita lihat sekarang, kita pasti sering banget melihat yang sudah dilewati di ini ya, apa namanya di story ya, karena sering banget muncul di story itu. Pasti semuanya yang selesai ngedesain itu biasanya, atau jangankan selesai ya, belum selesai lagi ngedesain itu aja dibuat story. Nah, story itu di sosial media. Sosial media itu dari desain kita jadikan story atau kita posting di ini ya, di apa namanya di Instagram Story. Kenapa kok harus diposting di Instagram Story? Iya. Kalau buat kakak itu harus. Kenapa? Karena untuk memberitahu orang-orang bahwasanya aku punya prestasi. Aku pinter ngedesain. Aku pinter ngefoto. Jadi biar tahu misalkan teman-teman kalian yang di luar sana itu biar tahu kalau kalian itu pinter buat desain. Wah, itu kamu udah pinter desain ya sekarang ya. Gitu. Keren. Kamu keren sekarang pinter desain. Desainmu bagus kok. Nah, itu apa namanya? Untuk memberitahu kalau ke teman-teman, ke orang lain, kalau aku sudah bisa ngedesain sekarang, aku sudah bisa ngefoto sekarang videoku bagus loh. Nah, gitu. Jadi prestasinya adik-adik itu memang harus ditujukan ke orang lain. Bahwasanya aku bisa ini. Kenapa kok ditujukan? Ya biar orang lain tahu. Biar barangkali misalkan waktu adik bikin story tentang desainnya adik-adik, itu dilihat sama Om atau sama Pak D. Lalu Pak D atau Om butuh poster atau butuh desain poster ya, butuh desain poster. Akhirnya, ponakanku aja, dia kan bisa ngedesain. Ya udah dia aja. Akhirnya dibikinkan desain, lalu dikasihkan ke Pak D atau Om. Wah, desainmu bagus. Akhirnya dikenal. Jadi Pak D atau Om itu sudah tahu, sudah kenal kalau
adik-adik itu bisa membuat desain. Lalu akhirnya diceritakan, akhirnya adik-adik terkenal sebagai seorang desainer grafis, desainer handal, desainer profesional. Amin. Gitu. Nah, itu semuanya berawal dari sosial media. Apakah sosial media? Kak, di situ kan Instagram. Apakah Instagram aja? Enggak. Banyak banget sosial media yang bisa dipakai teman-teman untuk mencontohkan atau memberitahu kalau adik-adik sudah punya prestasi ya. Bisa Instagram, bisa kalau WhatsApp itu cuma story aja ya yang bisa kita pakai ya. Bisa WhatsApp, bisa TikTok itu juga bisa. Atau di Google itu juga bisa, kita upload ke Google itu bisa. Tapi yang paling kakak sarankan itu di Instagram. Karena di sini yang paling cepat. Yang masih rame. Instagram itu sekarang masih viral. Masih trending. Jadi masih banyak banget yang pakai Instagram. Makanya untuk untuk menunjukkan bahwasanya kita punya kemampuan ini, kita pinter ini itu pakai Instagram, diupload boleh di feed, boleh di Instagram. Teman-teman pastinya kan pernah ngedesain foto lalu kita buat kayak ada video, ada musiknya gitu ya. Yang kadang yang sering kakak temukan itu kata-kata galau gitu. Tapi lucu juga. Tapi keren juga. Waktu saya kakak lihat itu, wah ini masih SMP tapi desainnya sudah bagus. Kadang kan ada ya kan foto terus lalu kasih video, lalu teksnya itu kayak masuk keluar itu kan keren juga sebenarnya. Jadi wah keren juga ya, masih masih usia sekian tapi sudah bisa membuat karya seperti ini. Jadi karya itulah yang nanti akan membuat teman-teman itu dikenal atau menjadi terkenal. Ini kan kayak wah anak ini dari MTS Miftahul Huda Jambu, anak Kediri, ternyata terkenal sebagai seorang desainer terkenal se-Indonesia. Nah itu kan keren banget jadi. Keren kan, terkenal. Wah terkenal banget ya. Menjadi seorang desainer dari Kediri, alumni MTS Miftahul Huda Jambu. Gitu. Jadi tidak perlu terlalu bagus untuk membuat sebuah karya. Tidak nggak usah. Aku pengen yang sempurna banget, enggak. Jelek itu nggak apa-apa. Jadi sama kakak juga dulu gitu. Ketika pertama kali membuat sebuah desain, itu jelek banget. Sampai sekarang itu masih ada. Sekarang itu masih ada, tapi di komputer. Jadi kalau lihat itu kayak aneh gitu loh. Ini apa sih kok? Jadi kalau dulu kedesain itu, zaman dulu waktu belajar kedesain itu kayaknya udah bagus gitu. Nah sekarang waktu dilihat lagi, kok jelek yo. Aku ngedesain dulu itu. Nah itu wajar, itu wajar, itu lumrah. Karena semua orang itu pasti butuh proses untuk belajar, butuh ada waktunya tersendiri. Jadi awal-awalan itu jelek, nggak masalah. Kakak dulu juga gitu. Jelek itu ya biasa, ya udah ya nggak masalah. Yang penting karena kita masih belajar terus. Yang penting itu jangan sampai berhenti untuk belajar. Jadi mempelajari, ngedesain terus, berlatih terus, latihan. Ya kayak gini, ketika adik-adik pertama kali belajar naik sepeda, itu pasti 1 kali 2 kali awal-awalan itu pernah yang namanya jatuh. Itu pasti. Nggak mungkin baru naik sepeda, baru belajar sepeda, langsung lancar. Bahkan sepeda itu dijamping-jampingkan gitu, di-standingkan, terus habis itu atraksi itu nggak mungkin. Pasti awal-awalan jatuh, sakit, terus nangis. Terus besoknya lagi udah sembuh, waktu udah sembuh belajar lagi, jatuh lagi, belajar lagi, terus sampai bisa. Jadi butuh waktu untuk benar-benar bisa jago naik sepeda. Sama
di desain juga sama. Sebagai desainer grafis juga sama. Jadi perlahan-lahan dulu, latihan dulu. Jelek nggak apa-apa. Yang penting mau untuk belajar. Yang penting tetap berlatih, tetap berlatih, tetap berlatih. Gitu. Jadi kalau misal minder, insecure, desainku jelek, nggak perlu insecure, terus saja berjalan, terus saja terus. Nah, gitu. Nah ini beberapa di slide yang nggak tahu di terakhir apa enggak. Ada 3 saja ya yang buat contoh. Ini 3 contoh hasil karya kakak. Jadi yang kakak pasang di sini cuma 3 karena kalau semuanya nggak cukup lihat, nggak cukup. Maksudnya nggak cukup ininya apa namanya desainnya ya nggak cukup karena masih sedikit. Yang lainnya kehapus, ada yang kehapus karena laptopnya rusak, ada yang harddisknya kena virus, ya itu wajar lah, nggak apa-apa. Yang penting ada karya, tetap ada karya. Nah itu, nah untuk dulu waktu ngedesain apakah langsung pertama kali ngedesain apakah langsung jadi kayak gini? Enggak. Dulu ya jelek banget, enggak seperti ini. Nah sekarang sudah bisa seperti ini karena melalui beberapa proses, yaitu tadi 12 tahun itu tadi. Nah, kalau adik-adik bisa benar-benar fokus banget, maksudnya adik-adik benar-benar menekuni, oke, aku pengen jadi desainer, jadi aku harus belajar desain grafis. Nah, itu akan bisa lebih cepat dari kakak. Kakak kan 12 tahun. Barangkali nanti adik-adik 5 tahun sudah bisa jago. Nah, itu dari teman-teman, dari adik-adik yang selalu tekun untuk belajar. Begitu. Bikin karya nggak usah terlalu muluk-muluk, cukup foto lalu dikasih tulisan aja, itu sudah termasuk desain. Begitu. Nah, kalau bisa nanti adik-adik ya, itu buat sebuah desain yang sederhana saja. Nggak usah terlalu muluk-muluk lah ya. Karena kalau nanti terlalu muluk-muluk itu bingung jadinya. Aku harus desain apa? Katakan cuma sekedar foto, lalu di atasnya dikasih kalimat-kalimat. Itu nggak masalah. Jadi kayak balik ke slide yang sebelumnya tadi, Pak. Slide yang pixel lab. Nah, ini. Jadi coba adik-adik bikin sebuah karya seperti ini saja. Jadi nggak usah terlalu bagus-bagus kayak di poster tadi ya, enggak. Tapi seperti ini saja. Jadi foto, lalu tulisannya nanti terserah adik-adik, nggak harus today we are open, itu enggak ya. Tapi terserah adik-adik. Lagi makan, ada temennya lagi makan di foto, lalu dikasih kalimat, dikasih kata-kata seperti ini. Kasih kata-kata tetaplah jaga kesehatan. Gitu. Misalkan gitu, boleh. Nggak masalah. Jadi yang sederhana atau yang begini-begini saja. Ini sebenarnya itu boleh-boleh saja, nggak masalah. Nanti adik-adik coba bikin yang seperti ini, lalu dibikin story di Instagram. Bikin yang seperti ini, lalu dibuat story di Instagram. Nah, nanti waktu bikin story, tag kakak sama jangan lupa untuk tag kakak sama nge-tag ini ya, MTS Mifda ya. Jadi nge-tagnya 2. Nanti akan kita repost. Jadi bikin karya seperti ini, lalu diupload di Instagram Story, tag saya, tag kakak, nanti Instagramnya ada di atas tadi ya. Lalu tag juga MTS Mifda Jambu. Nanti akan kita repost. Gitu. Syukur-syukur nanti kalau Instagram kita di follow, kan lumayan dapat follower. Begitu. Jadi begitu ya. Untuk seputar desain, untuk seputar grafik desain sama sosial media, intinya dalam sebuah foto, video, desain grafis itu adalah kita menyampaikan sebuah pesan, kita menyampaikan sebuah cerita
kita bercerita, tapi melalui media gambar. Jadi tidak harus selalu bagus banget, tidak harus selalu perfect, tidak harus selalu sempurna, enggak. Tapi yang penting adalah ada cerita di balik foto atau video tersebut. Karena yang terpenting dari sebuah desain, dari sebuah foto atau sebuah video itu adalah ceritanya, bukan bagusnya ceritanya. Tapi ceritanya yang paling penting adalah ceritanya. Aku pengen bercerita seperti ini, tapi pakai foto. Nah, itu baru difoto. Karena kalau kadang kan, wah ini bagus nih di foto gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya seputar desain grafis dan sosial media, atau kalau mau mengulang menanyakan kembali tentang fotografi dan videografi juga boleh, monggo. Ya, benar. Terima kasih untuk Kak Hoir, luar biasa banget ini materinya. Sebenarnya kalau mungkin kita bicara tentang desain grafis, terus kemudian sosial media dan sebagainya yang berbau-bau grafis, mungkin tidak cukup untuk waktu 2 jam ini ya. Perlu sehari pun juga belum tentu cukup. Iya, betul. Karena memang berhari-hari. Apalagi kita masih awam banget sampai namanya grafis ya. Desain grafis harus tahu dasarnya seperti apa, terus apa yang harus kita kuasai dulu, itu benar-benar butuh waktu yang lama. Tapi alhamdulillah untuk waktu yang 2 jam, waktu yang singkat ini, walaupun materinya istilahnya belum semuanya disalurkan, nah mungkin nanti bisa berbagi di lain hari atau lain waktu kita bisa bertemu, ataupun nanti kita ada webinar lagi yang khusus dari Kak Hoir, kita tunggu webinarnya. Bisa juga nanti kita bisa gabung ya Kak. Yes, Oke. Untuk anak-anak bisa ada yang bertanya, satu penanya boleh? Sebelum nanti waktu untuk materi ini kita akhiri, untuk menuju ke placement test. Ada yang bisa bertanya? Nanti pertanyaan menarik tetap akan dapat giveaway atau hadiah dari madrasah. Nanti di akhir kegiatan bersama akan diumumkan siapa aja sih penanya-penanya yang mau yang berani menunjukkan aksinya, berani bertanya. Bu Fatma, Bu Fatma. Ya, mau izin sebentar Bu Fatma. Kayaknya di sini itu ada loh peserta didik baru yang bermain foto profil dengan warna. Ini ada miliknya Aprilia Elok sama Aulia Cindy Febilia ini. Kak Hoir bisa melihat foto profilnya nggak ini? Nah, kadang-kadang kan anak-anak sekarang bermain foto profil yang apa ya? Permainannya warna seperti itu. Itu apakah masuk desain juga, Kak? Itu juga termasuk ke dalam desain. Jadi cuma bermain warna itu juga termasuk desain grafis juga. Karena lihat foto ini jadi, wah anak ini pasti kan kepikiran anak ini kayaknya lagi bahagia. Kayak gitu. Bahagia tapi dibaliknya lagi galau, mungkin gitu. Iya, ya, begitu ya. Oke. Tadi ada yang angkat tangan kok, saya kelihatan ini. Oh iya, kayaknya Pak Ayah atau tadi mana yang mau angkat tangan? Dinyalakan dulu mic-nya Pak Ayah. Ya bisa. Boleh bertanya. Tidak bisa Pak Imam? Bentar. Ya. Suaranya belum jelas Pak ya. Sebentar saya bantu dari sini. Volumenya bisa diperkeras.
Belum terdengar, kemungkinan gangguan sinyal ini. Atau bisa diketikkan di kolom chat, Pak Imam. Mungkin nggak usah pakai headset mungkin Pak. Atau udah headsetnya nih. Halo. Nah, sudah jelas, Pak. Ya. Sudah jelas. Ya. Assalamualaikum Kak Wai. Waalaikumsalam, J, Pak. Ya, ini bagaimana untuk pemula agar desainnya itu dapat menarik dan dapat diterima oleh umum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana caranya agar desain itu bisa menarik? Cuma satu, Pak, caranya, yaitu sering-sering latihan. Sering-sering bikin desain. Sering-sering membuat karya. Awal-awalan jelek niku pasti niku. Itu pasti. Karena bagi pemula yang paling penting itu bukan bagus atau tidaknya, tapi kita bisa rutin untuk latihan. Gitu. Jadi kayak kayak belajar sepeda tadi, rutin belajar, nanti jadinya gak gampang jatuh akhirnya. Awal-awalan jatuh itu pasti, tapi karena latihan terus, itu jadinya ahli. Sama seperti dulu kalau ditanya sama teman saya, caranya biar gambar itu bisa bagus itu gimana? Gambar terus, kayak gitu kan? Gambar terus. Lah gambarku jelek kok, lah iya gambar terus, kok bagus-bagus dewe. Ternyata dia belajar gambar itu 5 tahun, sekarang sudah alhamdulillah bagus sekarang. Gitu. Terima kasih niku, hanya itu karena caranya cuma niku kan. Kalau Ya. menurut Terima saya kasih, Pak. Terima Oke, kasih sama-sama, atas Pak. penjelasannya. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kalau sudah pas jam 10 ya. Iya. Ada yang mau bertanya lagi bisa untuk anak-anak. Mau kita ketemu sama Kak Koi nih, bertanya seputar desain. Kan biasanya tuh banyak yang di Instagram sih, di Instagramnya anak-anak tuh kan banyak yang sering didesain gambarnya running gitu, terus kemudian ada fotonya yang diedit jadi lebih berwarna, yang awalnya itu backlight terus kemudian juga bisa foto, itu juga bisa ya Kak? Bisa. Ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin terkendala malu Cukup ya Kak? Sepertinya, Bu Ada yang Fatma. belum berani show up gitu ya? Oh iya Pak. Mungkin kita bisa nanti sharing nomor HP saja. Jadi nanti kita bisa bersambungnya melalui chat atau mungkin di media sosial Kak Hoir juga. Oke, terima kasih Kak Hoir atas waktunya ilmunya hari ini. Sama-sama. Mungkin ada kekurangan. Sama-sama. Thanks for having me. Sebelum ditutup, kita foto bersama ya, menyalakan kamera semuanya. Nanti akan saya foto dulu. Duduknya tegap semuanya. Untuk kelas itu duduknya tegap, nyalakan kameranya semuanya. Kita foto bersama terlebih dahulu. Ada yang masih belum menyalakan kameranya, silakan dinyalakan. Ya, kita mulai foto sekarang ya. Tunggu apa-apa dari saya. 1, 2, 3. Sebentar, jangan diubah dulu. Sekarang di slide kedua, nyalakan dulu kameranya semuanya. Senyum. 1, 2, 3. Sebentar. Sekarang di slide ketiga. Slide ketiga, nyalakan semuanya kameranya. Oke. 1, 2, 3. Baik, sudah Bu Fatma?
Saya kembalikan lagi ke Bu Fatma. Ya, terima kasih untuk Mas Khair. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf waktu pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin kalau ada kurang lebihnya dari jaringan ataupun kita komunikasi, saya mohon maaf sama panitia semuanya. Atas ilmunya juga. Terima kasih untuk anak-anak. Semoga ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapaknya Fikri.